Halo semua para pendengar Anta Wacana. Pertama, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih pada kalian yang udah klik seri podcast ini. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Deina yang hari ini bakal nemenin kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Tapi sebelum lanjut, let's say hi dulu ke teman-teman aku ya, yang bakal ikut nemenin aku di podcast kali ini. Boleh kali perkenalan dulu? Halo, aku Bella. Dan aku Givari. Sebelumnya, kalian udah tahu belum hari ini pembahasan kita tentang apa? Udah dong, pastinya briefing dulu nggak sih? Jadi, pembahasan kita kali ini mengenai hak asasi manusia berat. Wah, berat ya pembahasan hari ini. Right, bener banget. Maka dari itu aku harap para pendengar Anta Wacana standby terus dengerin podcast kita. Dan mungkin boleh ditemani segelas teh, kopi, susu, atau cemilan buat nemenin kalian sambil dengerin kita ngobrol dikit tentang HAM berat. Kayaknya bakal seru dan berat pastinya ya. Wah, aku sendiri jadi gak sabar nih. Oke deh, daripada nunggu lama, kita langsung bahas aja yuk. Mungkin HAM berat lumayan asing ya di telinga orang-orang. Bahkan waktu aku menyebutkan tema kali ini, mungkin ada beberapa pendengar yang HAM berat, apaan tuh? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, aku mau jelasin dikit tentang apa itu HAM berat. Menurut Wikipedia dan Amnesty Indonesia, HAM berat atau hak asasi manusia berat adalah sebuah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang cenderung sulit dikembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Korban pelanggaran HAM berat umumnya dia menderita luka fisik, mental, emosional, dan kerugian yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oh, berarti korbannya itu benar-benar rugi dari segala aspek ya? Soalnya udah nggak bisa dibalikan ke keadaan semula. Ya benar banget, that's why banyak korban atau keluarga korban atau simpatisan yang berbondong-bondong mencari keadilan atas segala kasus HAM berat yang ada. Ada nggak sih klasifikasi tentang suatu kasus itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat? Pastinya ada dong. Berdasarkan standar HAM internasional, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court atau ICC. Statuta Roma ini semacam perjanjian internasional untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional tadi yang fungsinya mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum atau bahasa kasarnya impunitis. Ya sorry banget Bel, kayaknya pertanyaan kamu dipending dulu deh. Kenapa? Apa ada yang salah sama pertanyaan aku? Enggak ada. Justru pertanyaan kamu tadi bagus loh. Aku cuma mau ajak kalian diskusi sebentar mengenai Statuta Roma ini. Karena ini cukup menarik buat kita diskusiin bareng-bareng. Oke. Wah, aku tiba-tiba merinding nih. Oke, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya tentang Statuta Roma, ada beberapa fakta yang harus kalian ketahui dulu, yaitu statuta atau aturan hukum. Roma ini ditandatangani pada 17 Juli 1998 di sebuah konferensi diplomatik yang ada di Roma dan mulai efektif pada 1 Juli 2002 dengan ditandatangani sebanyak 139 negara saat ini. Sekiranya ada 124 negara anggota yang sudah meratifikasi atau apa ya bahasanya, sudah mendatangani sebagai anggota mungkin ya. Dari banyaknya negara tersebut, apa Indonesia juga termasuk? Nah itu dia yang bakal kita diskusiin. Walaupun Indonesia ikut andil dalam konferensi tersebut, nyatanya Indonesia bukan merupakan anggota dari Statuta Roma sampai sekarang. Lah kok bisa? Aku nggak tahu persisnya kenapa, tapi waktu aku research tentang alasan kenapa Indonesia nggak ikut meratifikasi, katanya sih karena adanya kekhawatiran atas pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu akan diseret ke Mahkamah Pidana Internasional. Padahal, menurut berbagai sumber bilang kalau ICC itu nggak mungkin langsung nyeret pelaku sesuai dengan ketentuan internasional mereka. Jadi harus disesuaikan juga dengan hukum nasional yang ada. Terus ternyata Indonesia punya wacana yang udah lama banget buat meratifikasi Statuta Roma. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang masih belum juga diratifikasi. Aku aneh sendiri. Menurut aku dari penjelasan kamu tadi, emang udah seharusnya nggak sih Indonesia ikut meratifikasi atau ikut serta lah dalam anggota perjanjiannya ini? Karena dilihat dari tujuannya juga bagus kok. Mereka nggak bertolak belakang juga dengan hukum nasional saat ini, dan tentunya manfaat yang diterima juga bakal berdampak positif bagi rakyat kan, terutama korban atau keluarga korban tadi. Ya apalagi banyak banget pelaku HAM berat yang belum diadili, malah mungkin nggak bisa diadili di negara tempat kejahatan berlangsung. Kenapa tuh sampai nggak bisa diadili? Aduh, takut ada tukang bakso lewat. Takut ada tukang bakso lewat ya deh.
Oke deh, mungkin diskusi kita mengenai satu trauma cukup sampai di sini aja kali ya. Next, aku bakal jawab pertanyaan Bella yang sempat dipending tadi mengenai klasifikasi kejahatan yang bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Berdasarkan standar hukum HAM internasional tadi, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu ada genosida. Gampangnya genosida ini semacam kejahatan yang dilakukan kepada suatu kelompok ras, etnis, bangsa, atau agama dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok tersebut secara sistematis dan tentunya disengaja. Wah, sadis bener. Ini contoh kasusnya apa? Tragedi 65 sampai 66 itu termasuk gak sih? Itu peristiwa apa, Bel? Aku baru denger. Apa ya, intinya tuh ini peristiwa pemusnahan terhadap kelompok yang saat itu dianggap sebagai bagian atau simpatisan dari PKI. Peristiwanya setelah G30S PKI di tahun 65 sampai 66. Iya, bisa masuk sebagai contoh dari genosida itu. Peristiwa itu juga jadi salah satu kasus HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan. Kok bisa masuk jadi pelanggaran HAM berat? Ya, karena itu salah satu bentuk dari genosida, memusnahkan suatu kelompok secara sistematis. Bukan, maksudnya kan memang itu balasan yang harus diterima PKI karena udah menculik bahkan membunuh jenderal-jenderal Indonesia. Kayaknya nggak gitu deh. Menurut aku, itu termasuk pelanggaran karena dari yang aku ketahui, pemusnahan itu dilakukan bukan cuma ke orang yang emang udah fix anggota atau simpatisan aja, tapi juga ke orang-orang yang masih terduga loh. Oh, oke, paham. Jadi pelanggaran ini ditunjukkan untuk korban tunduhan ya? Iya benar, karena yang jadi korban itu bukan hanya korban itu sendiri, tapi keluarganya juga ikut jadi korban. Makanya mereka masih menuntut keadilan atas peristiwa ini sampai sekarang. Kalau aku nggak ikut podcast ini, kayaknya aku nggak bakal tahu deh peristiwa kayak gini. Peristiwa ini tuh emang jarang diceritain juga di sejarah Indonesia saking sensitifnya. Bahkan peredaran film atau buku yang menyangkut peristiwa ini sampai dibanned di era Orde Baru. Emangnya pemerintah beneran nggak ada tindakan sama sekali atas tragedi ini? Walaupun udah lama tetap aja nggak sih yang salah harus tetap diadili? Waduh, mulai luber nih, sorry banget teman-teman, tapi kayaknya kita mending langsung bahas klasifikasi kejahatan yang kedua nggak sih? Gas! Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Sama seperti genosida, kejahatan ini dilakukan secara sistematis atau terencana, tapi targetnya bukan lagi kelompok tertentu, melainkan warga sipil yang mana berarti cakupannya lebih luas. Nah, genosida tadi merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Kayaknya contoh kasusnya banyak terjadi sekarang. Kasus Munir itu termasuk gak sih? Seharusnya sih iya, soalnya kan banyak kabar beredar kalau kematiannya dihubungkan dengan pekerjaannya sebagai aktivis HAM waktu itu, dan belum lagi tersangka dari kasusnya itu banyak nyenggol orang-orang berwenang. Tapi setahu aku sampai saat ini Komnas HAM masih maju mundur buat menetapkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Ditambah kebanyakan korban dari HAM berat ini kan dalam jumlah banyak. Mungkin itu yang bikin Komnas HAM ragu buat menaikkan kasus ini. Kalau nggak salah, kasus penculikan aktivis 9798 juga ada hubungan dengan kasus Munir nggak sih? Iya, itu sempat ramai dibahas gara-gara hacker itu. Dulu Pak Munir kan aktivis HAM ya, jadi dia ada bocorin soal pelaku di balik penculikan ini. Nah, ada salah satu pihak yang berwenang lah. Gak sebut merek ya? Enggak dong, kita sebut aja lah salah satu dari lembaga negara. Sip boleh. Jadi orang ini dia tersangka di balik kematian Pak Munir dengan dugaan semacam dendam masa lalu kali ya. Soalnya waktu menjabat di pasukan yang jadi pelaku di balik peristiwa ini tuh masih baru. Jadi masa kepemimpinannya baru sebentar lah, tapi udah langsung diberhentikan paksa atas kasus ini. Dia juga pernah diangkat jadi ketua lembaga itu. Kan makin lah itu dia bisa manfaatin koneksinya. Dari sejauh kita bahas, rata-rata pelaku pelanggaran HAM berat ini orang-orangnya punya kekuasaan ya? Pelaku pelanggarnya pun sekarang malah banyak duduk di kursi-kursi pemerintahan, sedangkan korban dan keluarga korban sibuk mencari keadilan dari mereka. Lanjut ke klasifikasi selanjutnya, ada agresi dan kejahatan perang. Walaupun menurut hukum internasional jenis HAM berat ini ada 4 macam, hukum Indonesia ternyata hanya menetapkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindak pelanggaran HAM berat. Hal itu didasari dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, apa saja kasus HAM berat yang masih belum terselesaikan? Penculikan paksa tadi, terus tragedi 65 sampai 66, ada juga tragedi Trisakti dan Semanggi.
Iya, selain itu ada juga kasus lain seperti penembakan misterius tahun 82 sampai 85, tragedi Tanjung Priok tahun 84, kerusuhan Mei tahun 98, dan masih banyak lagi. Aku jadi penasaran nih, selama bertahun-tahun mencari keadilan itu, mereka korban atau simpatisan itu ngapain aja nggak sih? Maksudnya tindakan apa yang mereka lakukan demi mendapatkan keadilan yang diinginkan? Wow, itu pertanyaan yang bagus banget, Gif. Aku jadi ingat ada suatu buku yang bercerita tentang para aktivis era Orde Baru. Buku ini lumayan viral di sosmed dan menjadi top 10 buku bestseller. Mungkin Sepaskes pernah dengar atau bahkan punya buku yang judulnya Laut Bercerita. Nah, itu dia secara garis besar buku ini merupakan buku fiksi secara karya Ibu Laila S. Chudori yang latarnya sekitar era Orde Baru. Di bagian akhir buku ini, dia mendeskripsikan sebuah aksi yang namanya Kamisan. Kamisan? Iya, Kamisan. Dari yang aku baca, ini aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban, keluarga korban, dan simpatisan HAM di Indonesia. Aksi ini bukan demo yang gembar-gembor teriak sana-sini, tapi merupakan aksi damai yang dimana pesertanya itu pakai atribut serba hitam dan payung yang berisikan tuntutan-tuntutan mereka terhadap pemerintah mengenai hak asasi manusia berat di Indonesia, terutama yang belum terselesaikan. Aku baru tahu ada aksi kayak gini. Itu mereka lakuin rutin setiap hari Kamis, Kak? Iya, terus pesertanya pun gak cuman orang-orang yang terlibat aja, tapi ada juga dari kalangan pelajar. Dikutip dari kompas.com, aksi ini dilakukan dari pukul 4 sore sampai 5 sore dan gak cuman digelar di Jakarta aja, melainkan menyebar ke banyak kota di Indonesia. Aksi Kamisan ini mulainya siapa? Dan sampai kapan mereka bakal terus ngelakuin aksi ini? Dari sumber yang sama, aksi ini pertama banget dimulai pada 18 Januari 2007 sampai sekarang, yang artinya mereka udah ngelakuin aksi damai ini selama 2 era pemerintahan yang berbeda, yaitu era SBY dan Jokowi. Dengan tuntutan yang masih sama, meminta negara menyelesaikan kasus HAM berat yang masih terhambat di Kejaksaan Agung. Dilansir dari Wikipedia, awalnya kasus ini diprakarsai oleh 3 orang keluarga korban, yaitu Sumarsi, orang tua dari salah satu korban tewas dalam peristiwa Semanggi 1, Suciwati, istri dari Pak Munir, dan Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban yang diduga PKI tahun 65 sampai 66. Ibu Sumarsi ini pernah bilang dalam suatu wawancara kalau aksi Kamisan ini akan berhenti jika hanya tersisa 3 peserta. Ternyata nggak main-main ya, beneran deh. Aku ini baru tahu banget ada aksi yang kayak gini. Iya, malah aku sendiri gak pernah lihat ada berita soal aksi Kamisan ini di TV ataupun di medsos, kecuali ya kita nyari sendiri. Padahal menurutku aksi ini patut mendapatkan perhatian yang banyak dari publik maupun pemerintah. Nah, iya itu. Selama mereka melakukan aksi ini, pernah dinotis gak sih? Menurut kompas.com, pernah katanya diundang masuk ke Istana Negara sekali doang, tapi Dari penjabat lain gitu nggak ada? pasti ada. Aksi ini bisa juga sebagai sarana mereka biar dinotis juga kan. Tapi menurut aku sebanyak apapun orang yang dinotis, kalau untuk keputusan ditindaklanjuti atau enggaknya balik lagi ke wewenang negara. Selesai juga bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya aku ada satu pertanyaan nih. Kayak jin ya. Permintaan. Karena kita anak sosial nih, asik. Kali bes. Anjay. Contoh-contoh kasus yang ada tadi itu merupakan bentuk dari interaksi sosial kan, karena sekalipun itu konflik tetap ada hubungan timbal balik di dalamnya. Kayaknya dari segala macam interaksi disosiatif ada deh. Kompetisi, kontroversi, atau konflik. Nah, dari segala bentuk pertentangan itu, menurut kalian solusi permasalahan kasus-kasus tadi jika dihubungkan dengan interaksi sosial, akomodasi, apa sih yang cocok? Jelas adjudikasi. Para pelaku pelanggar harus diadili sesuai ketentuan hukum yang ada. Menurut aku itu solusi yang udah paling benar. Karena kalau kompromi kan nggak mungkin ya. Siapa coba yang mau ngalah kalau urusannya sama nyawa? Apalagi yang terlibat keluarga sendiri. Arbitrase atau konsilasi juga menurutku bisa. Pertama, pertemukan kedua pihak, ngobrol deh. Itu enaknya gimana? Terus kalau masih juga nggak nemu titik terang, mereka bisa panggil orang ketiga netral, contohnya hakim, dan terjadilah proses pengadilan. Jadi bertahap gitu, karena mau gimana pun yang salah tetap harus dihukum.
Oke, sebelum Belum. penutupan, ada gak nih kesan dan pesan siaran hari ini? Gokey deh, selama siaran aku benar-benar kaget sekaligus merinding sih. Karena aku bukan yang sering mengikuti politik juga kan. Makanya kaget dikit dengar pembahasan kamu tentang sikap negara terhadap kasus-kasus HAM berat yang ada. Beneran dibuat heran sama pemerintah dulu. Saran aku mah siaran kamu harus permanen sih deh. Kalau mau permanen mah harus dibayar atuh, soalnya lumayan nguras pikiran buat nyari topik dan searchingnya. Kalau dari kamu, Bel? Sama sih kayak Givari, aku dapat banyak pengetahuan mengenai sejarah Indonesia yang belum aku ketahui sebelumnya. Dan ternyata banyak dark side-nya ya sebelum jadi negara Indonesia yang sekarang. Sebenarnya darset masih ada Bel, cuman sekarang lebih rapi aja, jadi ketutupan. Semoga channel ini masih aman ya sampai bulan depan. Pertama, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Bella dan Givari yang udah luangin waktunya buat ngobrol bareng aku di podcast ini. Dan kita sempat tukar pikiran juga ya. Sebelum bener-bener closing nih, coba dong keluarin quotes of the day-mu itu. Apa ya? Mungkin dari aku, saat manusia dilahirkan, dia mempunyai hak dasar yang sama tanpa memandang status, suku, bangsa, dan agama, serta perbedaannya. Jadi, ayo kita bersama-sama melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM karena setiap manusia memiliki hak yang sama. Dari aku, tidak akan ada perdamaian abadi atau bahkan revolusi hukum tanpa menghormati hak asasi manusia. Terakhir nih dari Mas Gib. Terakhir dari aku, saksi hak asasi manusia istimewa yang diberikan oleh pemerintah. Namun jika ada manusia yang mengingkarnya, mereka adalah seseorang memantang kehidupan manusia mereka sendiri. Sumber Kliktual.com. Sip, yang penting ada QOTD-nya ya. Semoga pendengar Anta Wacana juga termotivasi tentunya. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung siaran hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada pendengar yang masih setia ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kami minta maaf kalau semisal ada perkataan yang menyinggung atau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan minum air putih. Dan sampai jumpa. Bye, dadah. Dadah.